Cinta Ibu di Antara Banjarmasin Ujung Pandang. Karya Juhri Al-Banjari. Juli 1996. Ketika pertama kali cinta itu benar-benar aku rasakan. Bertitik dari titik nol menuju bahtera pulau yang belum pernah terbayang di lubuk hati dan lintasan pikiran yang bernama Ujung Pandang. Bermil-mil jarak yang harus aku tempuh dari rumah tempatku tinggal. Benar-benar sesuai namanya, sejauh mata memandang. Itulah Ujung Pandang, yang kini lebih akrab di telinga dengan sebutan Makassar. Sepanjang perjalanan, hanya melihat pohon menjulang, semak belukar yang menghijau, dan desiran ombak menepi dan menyapa, seolah menyambut kedatanganku. Saat pertama kali melihat luasnya lautan dan hempasan ombak, tiba-tiba dalam hati kecilku merasa ciut dan mulai gelisah. Tepat di sampingku, sosok yang bersahaja mulai melamun dalam pejaman matanya. Dia tidak tidur, namun menahan emosinya yang mulai tak stabil. Tatkala melintasi bibir pantai yang luas tak terkira, dalam hatinya ada kekhawatiran. Bagaimana mungkin anakku kulepaskan padahal ia tak tahu arah dan alam barunya kelak? Tiba-tiba, lamunannya buyar ketika sapaku berbisik di telinganya. Ibu, apakah saya akan sampai di ujung pandang nanti? Ibu tak langsung menjawabnya. Ia menghela nafasnya, kemudian menatapku dengan penuh cinta yang ditanamkan pada hatiku. Kalimat yang keluar dari bibirnya, "Insya Allah, kamu akan sampai di sana dengan selamat untuk menuntut ilmu, nak," sambil mengelus kepalaku. Bagiku saat itu, engkau bukan hanya mengajarkan aku tentang cinta yang tulus. Bagiku saat itu, engkau mengajarkan keteguhan hati dan tekad yang kuat untuk menjadi manusia tangguh. Saat itu saya melihat kedua matamu ada mutiara bening yang hampir tumpah. Namun, engkau mencoba tabah dan berlapang dada. Ada kesedihan di raut wajahmu yang teramat mendalam. Namun engkau menelannya sehingga yang tampak adalah senyum ikhlasmu. Dirangkulnya tubuhku erat-erat seolah pelukan itu tak ingin ia lepaskan. Detak jantungnya tak beraturan, dan ada isak tangis yang ia tahan. Kemudian, ibuku mencium keningku. Lantunan solawat dan doa kepada Tuhan terus mengalir diucapkan dari bibirnya, menghujam kalbu dan melangit seiring desiran ombak di sore hari kala itu sambil berbisik di telingaku. Semoga engkau menjadi anak yang soleh dan mempunyai ilmu yang berguna bagi dirimu dan orang lain. Perpisahan pun tak dapat ditunda lagi. Bunyi sirine bahtera yang membawaku pergi jauh dari pandanganmu membuat tubuhmu mulai gemetar. Isak tangismu mencoba engkau menahannya, sehingga air matamu tak terlihat olehku. Tangga demi tangga aku naiki, hingga pandanganmu mulai terhalang oleh sesaknya manusia yang pergi bersamaku. Cinta itu benar-benar diuji dengan mengorbankan perasaan khawatir, cemas, gelisah,
rindu ketika harus melepaskan dan merelakan buah hati belahan jiwanya di tempat yang ia sendiri tak tahu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Untuk melepaskan kerinduan itu, hanya sepucuk surat cinta yang dapat dikirim dengan menulis isi hati antara anak dan ibu. Sangat mesra, hingga tak terasa bening-bening putih mengalir membasahi pipi. Sesekali tangan kiri ini mengusap aliran itu dan terus membaca isi surat cinta itu. Terus berlangsung bertahun-tahun hingga surat itu menjadi saksi cinta ibu di antara Banjarmasin ujung pandang. Ibu adalah seorang sahabat, teman, guru, penasihat pribadi, ratu, dan orang yang mencintaiku dengan tulus. Hatinya bening sebening mutiara. Hidupku adalah hidupnya. Ia rela mengorbankan apa saja yang ia punya untuk kehidupanku. Bahkan nyawanya ia relakan untukku agar tetap hidup. Ungkapan ini tak mungkin mewakili kisah tentang ibu. Dia adalah sosok yang tak pernah memikirkan dirinya sebelum ia melunasi semua kasih sayangnya kepada anaknya. Ibu akan rela berbohong di depan anak-anaknya demi kebahagiaan belahan jiwanya. Ketika anaknya lapar, ibu akan kelihatan kenyang, sehingga suapan demi suapan akan diberikan kepada anaknya sampai anaknya betul-betul kenyang. Rasa sakitnya dan lukanya akan ia rasakan sendiri. Di hadapan anak-anaknya, seorang ibu akan terus tersenyum, walaupun di balik itu air matanya mengalir. Ibu, kini anakmu telah dewasa. Namun, apa yang telah engkau berikan dan korbankan untuk anakmu tak mampu kami balaskan. Tak secuil pun kami mampu persembahkan kebahagiaan untukmu. Cintamu yang seluas samudra tak mampu mengentaskan dahaga rindu akan besarnya cintamu. Di usiamu yang sudah senja, seharusnya aku dapat terus memeluk tubuh rapuhmu, memberikan ketenangan pada jiwamu, ketentraman pada hidupmu. Ibu, maafkan anakmu ini yang selalu membuat hatimu terluka. Karena anakmu ini hanyalah anak yang selalu ingin dibanja, seperti layaknya anak kecil yang selalu hangat dalam pelukanmu. Doakan kami anakmu ini, duhai ibu yang kucinta. Suksesnya kehidupan anakmu tergambar dari doamu yang tak pernah putus terucap dari bibirmu dan bisikan kalbumu. Tuhan, aku serahkan tentang ibuku kepadamu. Jagalah dia, karena penjagaanku tak sebaik penjagaanmu. Sayangi dia, karena sayangku tak sebaik kasih sayangnya kepada aku. Rahmati dia, karena rahmatmu meliputi alam semesta. Untukmu, ibu, jiwa dan ragaku, semoga kelak kita dalam bersama surganya. Amin.